Di sini saya akan menjelaskan definisi serta konsep nilai mutlak dan juga sifat-sifat dari nilai mutlak. Nilai mutlak atau absolut dalam matematika merupakan suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak dari X yang dinotasikan sebagai mutlak X merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu nilai yang tidak pernah bernilai negatif ya teman-teman, atau selalu positif. Seperti ini mutlak 4 sama dengan 4, hasilnya positif. Mutlak min 3 sama dengan 3, hasilnya positif. Jadi walaupun ini mutlak min 3, karena dia ada tanda mutlak di sini, dia menjadi positif hasilnya, tidak negatif lagi, karena dia adalah suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Dan juga di sini mutlak X merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Jarak itu kan tidak pernah bernilai negatif ya teman-teman, jadi selalu positif nilai dari nilai mutlak ini. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat nilai mutlak. Ada 8 sifat. Yang pertama, mutlak min X sama dengan X. Saya contohkan di sini, mutlak min 3 sama dengan mutlak 3. Mutlak min 3 itu 3, dan mutlak 3 itu 3. Mereka hasilnya sama. Lalu sifat yang kedua, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang ketiga, mutlak X kuadrat sama dengan mutlak min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sifat yang keempat, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Selanjutnya, sifat yang kelima, mutlak XY sama dengan mutlak X mutlak Y. Yang keenam, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y, dengan catatan Y tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, mutlak X ditambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Selanjutnya yang sifat ke-8, mutlak X min Y lebih besar sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu selesaikan persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Cara untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu kita akan menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X akan bernilai positif itu X apabila X lebih dari sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif apabila X kurang dari 0. Nah, untuk persamaan X min 2 sama dengan 3 dapat dituliskan menjadi X min 2 akan bernilai positif menjadi X min 2 apabila X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk membuat batas kita harus menyendirikan nilai X dan pastikan nilainya positif. Jadi X lebih dari sama dengan min 2 pindah ruas menjadi 2. Nah, untuk yang bernilai negatif menjadi min X min 2. Nah, ini jika kita kalikan menjadi min X plus 2. Nah, untuk mencari batas yang kedua itu merupakan kebalikan dari batas yang pertama. Nah, kebalikan dari X lebih dari sama dengan 2 adalah X kurang dari 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan pada setiap interval. Untuk interval X lebih dari sama dengan 2, itu kita menggunakan persamaan X min 2. X min 2 sama dengan 3. Kita selesaikan menjadi X sama dengan 3. Negatif 2 berpindah ruas menjadi positif 2.
X sama dengan 3 ditambah 2, 5. Maka memenuhi syarat bahwa X lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan yang X kurang dari 2, ini kita menggunakan negatif X ditambah 2. Negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3, positif 2 berpindah ruas menjadi negatif 2. Negatif X sama dengan 1. Nah, karena nilai X ini tidak boleh negatif, maka untuk menghilangkan negatifnya kita akan mengalihkan dengan negatif. Maka negatif X dikali negatif adalah X, dan 1 dikali negatif adalah negatif 1. Maka ini memenuhi syarat bahwa X kurang dari 2 gitu. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya yaitu angka yang paling kecil yaitu negatif 1 ditaruh di depan, negatif 1, lalu yang selanjutnya adalah 5. Oke, jadi seperti itu cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Dan di sini saya sudah memberikan satu contoh soal, gambarlah grafik fx sama dengan mutlak x min 1. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara biasa dan yang kedua dengan cara mendefinisikan nilai mutlaknya. Tapi di sini saya akan menggunakan cara pertama terlebih dahulu. Langkah pertama untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, kita harus menggambar tabel terlebih dahulu, dan di dalam tabel itu terdapat 3 titik. Yang pertama ada titik X, yang kedua ada titik Y sama dengan fx, dan yang ketiga ada titik koordinat xy. Dan untuk nilai X ini kita isinya bebas ya. Di sini saya mulai mengisi dari angka min 3. Dan untuk menentukan nilai Y sama dengan fx, kita akan substitusikan nilai dari X ke persamaan X min 1. Pertama-tama, saya akan mensubstitusikan nilai min 3 ke persamaan X min 1, yang berarti akan saya kurangin nilai min 3 dikurang dengan min 1. Dan akan menghasilkan nilai 4. Dan yang selanjutnya saya akan mensubstitusikan nilai dari min 2 ke persamaan X min 1, yang berarti akan saya kurangi min 2 dikurang min 1, yang akan mendapatkan hasil yaitu min 3. Dan begitu pun seterusnya. Dan kalau kita sudah selesai semua menentukan titik dari Y sama dengan fx, selanjutnya kita akan menentukan titik koordinat X, Y. Dan untuk menentukan titik koordinat X, Y, kita tinggal tulis aja titik X dan Y yang ada di atas, yaitu min 3,4. Dan begitu pun untuk menentukan titik koordinat X, Y yang selanjutnya. Setelah kita selesai menuliskan titik X, Y, selanjutnya kita akan menggambarkan grafik dari sumbu koordinat kartesius X dan Y. Setelah kita gambarkan garis koordinat kartesiusnya, kita akan letakkan titik dari min 3,4 ke dalam garis koordinat kartesius. Negatif 3 letaknya ada di sumbu X dan 4 ada di sumbu Y. Selanjutnya pada titik koordinat min 2,3. Negatif 2 yang terletak di sumbu X dan 3 yang terletak di sumbu Y. Yang selanjutnya pada titik koordinat min 1,2 dan begitu pun yang selanjutnya. Setelah kita menentukan titik dari masing-masing koordinat yang sudah kita letakkan di garis koordinat kartesius, kita akan menyambungkan garisnya. Setelah semua garis disatukan, grafik nilai mutlak akan berbentuk V. Jadi, seperti itu cara menggambarkan grafik dari nilai mutlak. Penerapan fungsi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, dan teknologi. Nilai mutlak yang menunjukkan jarak suatu bilangan dari 0 tanpa memperhatikan arah seringkali digunakan untuk mengukur besaran yang selalu positif seperti jarak, waktu tempuh, atau perbedaan suhu. Berikut beberapa contoh penerapan fungsi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menghitung jarak. Ketika kita mengukur jarak antara dua tempat, kita tidak peduli apakah kita bergerak ke utara atau selatan, timur atau barat. Yang terpenting adalah seberapa jauh jarak yang ditempuh. Misalnya, jika kita berjalan 3 meter ke utara dan kemudian 4 meter ke selatan, total jarak yang kita tempuh adalah 7 meter, bukan 3 kurang 4 sama dengan min 1 meter.
Yang kedua, untuk menghitung perbedaan suhu. Dalam meteorologi, nilai mutlak digunakan untuk menghitung perbedaan suhu antara dua tempat, tanpa memperhatikan apakah suhu tersebut positif atau negatif. Misalnya, jika suhu di kota adalah -5 derajat Celcius dan di kota lain adalah 10 derajat Celcius, perbedaan suhu adalah 10 kurang -5 sama dengan 15 derajat Celcius. Yang ketiga, menghitung perbedaan waktu. Sama seperti perbedaan suhu, nilai mutlak juga digunakan untuk menghitung perbedaan waktu. Misalnya dalam konteks penerbangan atau perjalanan kereta api. Jika sebuah pesawat berangkat pukul 10 dan tiba pukul 14, perbedaan waktu ditempuh adalah mutlak 14 kurang 10 sama dengan 4 jam. Yang keempat, dalam pembuatan produk. Dalam industri, nilai mutlak digunakan untuk memastikan kualitas produk. Misalnya, dalam pembuatan mobil, nilai mutlak digunakan untuk menghitung konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu, dengan mempertimbangkan rentang toleransi. Yang kelima, dalam bidang teknik. Dalam bidang teknik, nilai mutlak digunakan sebagai dalam berbagai perhitungan seperti menghitung kekuatan material, menghitung tegangan dan regangan, serta dalam desain sistem kontrol. Yang terakhir ada komputasi. Dalam pemrograman komputer, nilai mutlak sering digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menghitung jarak antara dua titik pada peta atau dalam algoritma pengolahan citra. Assalamualaikum, saya di sini ingin menjelaskan contoh soal dari pencari fungsi mutlak. Di sini saya akan mencari fungsi mutlak dari kesamaan f x dengan mutlak x kurang 1 panjang mutlak. Kita akan mencari yang mutlak dari ini. Yang pertama-tama kita adalah mencari nilai x. Ya benar, nilai x. Pertama adalah sama dengan ini nggak perlu, kepanjangan kurang 1 sama dengan 0 sama dengan x sama dengan 1, karena ini pindah ke sini ya. X sama dengan 1. Setelah kita tahu x sama dengan 1, kita buat sebuah tabel mulai dari 1 di tengah, terus kita berikan 3 ke kanan dan 3 ke kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 0, dan 1, 2. Iya, rada susah untuk x dan y. Ini x ya teman-teman, x dan y. Tugas kita sekarang mencari y ini. Bagaimana cara mencari y? Kita masukkan saja y ini di x ini. Oke. X, mohon dimaklumi ya teman-teman, sama dengan x min 1 sama dengan x nya berarti min 2 kurang 1 sama dengan min 3 ya. Tapi karena di sini hasilnya ini tuh positif, nilai mutlak, jadi itu seperti ini. Jadi hasilnya adalah 3. Di sini kita ketemu nih, y pertama adalah 3.
untuk mencari nilai-nilai yang lain juga sama ya teman-teman. Nah, setelah tahu cara mensimplify itu, kita tinggal masuk-masuk aja seperti contoh tadi aja teman-teman ya. Ini ini 2 kurang 1 itu yang Y, variabel Y kita sudah ketemu. Selanjutnya tinggal kita gabungkan saja antara X dan Y ini. Jadi ini 2,3 terus ini 1,3 alias terus 0,1 4,3. Terus setelah ini kita buat grafisnya gitu. Ya ini namanya bagus lah, intinya bagus lah. Kita tinggal pas-pasin aja, berarti ini min 2, 3 di sini. Lalu min 1, 2. Lalu 0, 1. Aduh. Yang bagus teman-teman. Nah ini itu pikir aja tuh bulat lah ya. 1, 0. 0 di sini teman-teman. Terus 2, 1. Terus 3 dan 2. 4 dan 3. Oh, kalau kita kasih titik-titik titik-titik lagi. Ya ini cuman kan doang ya teman-teman, biar kelihatan. Lebihnya sih tidak guna. Ini bikin aja nih udah lurus ya. Terus grafis dari nilai mutlak itu dia lurus kan. Terus membentuk apa ya, sudut lah. Ini adalah grafis dari f x kurang 1. Jadi itulah tadi guys contoh soal dari mencari fx dari fx x min 1 ya. Baiklah.